Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi ini saya akan membagikan satu firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur karena kami masih diberi nafas hidup. Kami masih diberi kekuatan dan kesanggupan untuk membawa kami melihat apa yang dapat kami lihat. Saat ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu supaya hati kami terbuka untuk menerimanya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang ada di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Karena ayat ini cukup panjang, nanti kita bisa baca kembali ya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya mau menjelaskan sedikit bagaimana firman ini berkata-kata untuk kita semua ya. Ini adalah yang di sini judulnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Tapi saya beri judul kamu adalah surat Kristus. Jadi kalau lihat latar belakang dari pasal ini adalah pelayanannya Paulus ya Bapak Ibu, di mana Paulus di sini ingin mengajar, tapi dia dianggap tidak memiliki otoritas gitu ya, otoritas sebagai guru agama ya, dikarenakan dia tidak membawa surat kuasa gitu. Pada waktu itu dia tidak membawa surat kuasa dari pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. Tetapi di sini Paulus membela keabsahan dari pelayanannya ini melalui dua cara kalau saya lihat ya Bapak Ibu. Jadi dia memiliki surat pujian Kristus yang ditulis oleh Roh Allah dalam hati jemaat ya, jemaat di Korintus, berupa perubahan hidup yang nyata, dan itu dapat disaksikan gitu oleh semua orang pada waktu itu. Jadi ini ternyata jauh lebih unggul daripada surat kuasa yang yang intinya dari para guru agama di zaman itu ya, yang ditulis dengan tinta di atas loh-loh batu gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian saya melihatnya yang kedua, ia menunjukkan bahwa pengajarannya itu lebih unggul gitu daripada pengajaran para guru besar ya, guru besar agama yang mengharuskan orang percaya itu menjalankan seluruh peraturan dari Taurat Musa ya pada waktu itu untuk memperoleh keselamatan. Jadi memang benar seluruh Taurat Musa itu berbicara tentang Kristus ya. Tetapi sayangnya mereka itu tidak menemukan Kristus gitu. Ya, jadi memang sesuatu yang saya juga bingung, kok ini berbicara tentang Kristus tetapi tidak menemukan Kristus gitu pada diri mereka ya. Itu karena mata rohani mereka pada waktu itu tertutup oleh selubung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu apa itu selubung, dan hanya Kristuslah yang dapat menyingkapkan selubung itu sehingga orang-orang yang percaya itu diselamatkan. Nanti kita baca lagi di ayatnya yang ke-6 sampai ke-18 itu kita bisa lebih memahami itu ya. Jadi sadar atau tidaknya Bapak Ibu, dalam setiap waktu kita ini kita tuh sedang menulis sebuah perjalanan gitu ya.
perjalanan atau sejarah hidup kita masing-masing ya. Saya, perjalanan hidup saya, perjalanan hidup Bapak dan Ibu. Artinya kalau orang itu akan melihat dan memperhatikan kita gitu, mereka akan senang ya. Pasti kalau kita melakukan yang baik-baik, mereka akan senang gitu ya. Apa namanya? Karena kita kan ini hidup kita ini kita sedang menuliskan hidup kita gitu ya. Jadi apa yang kita perbuat baik, orang melihatnya dan orang merasa senang gitu. Tapi kalau apa kita melakukan hal-hal yang mungkin bahkan merugikan mereka ya, mereka akan tidak suka gitu. Kita itu menuliskan seperti halnya kita menuliskan hal-hal yang buruk gitu, yang jelek gitu ya. Tanpa kita sadari hal-hal yang akan berdampak gitu ya, akan berdampak dan akan kita tinggalkan untuk generasi kita gitu. Kita mungkin ada usia-usia kita yang udah lanjut ya, mungkin saya juga usia saya yang sudah setengah abad. Jadi apa istilahnya kita nih sedang memperlihatkan kepada generasi kita gitu ya. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6 juga di sini Rasul Paulus mengatakan ia melayani tanpa mengharapkan pujian gitu dari orang lain, dan orang lain yang dilayanilah yang merupakan buku gitu ya. Rasul Paulus bilang yang dia layanilah yang merupakan buku berisi kisah tentang pelayanan Rasul Paulus ini. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanannya Paulus menjadi sebuah kitab yang terbuka gitu ya. Jadi Paulus ini mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, yang dibaca oleh semua orang yang terbukti benar dan tidak tidak mengandung satu kebohongan gitu ya yang dikatakan oleh Paulus itu sendiri. Juga untuk di 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua gitu dikatakan bahwa pelayanan tidak harus membutuhkan pujian gitu. Surat pujian tidak tertulis tetapi intinya ada di hati setiap orang pada waktu itu ya, orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Sepertinya yang tadi Paulus tunjukkan kepada pemimpin agama gitu. Jadi hal ini memang Paulus ini melakukan satu pelayanan yang memang dikatakan seperti halnya sebuah kitab yang terbuka gitu ya. Dikatakan juga ayatnya yang ketiga gitu ya. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, dia bilang gitu. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah gitu. Roh Allah yang hidup dalam perjalanan hidup kita selama ini ya. Jadi harus ada Roh Allah di dalam diri kita sebagai pribadi yang sudah percaya gitu, yang sudah tidak apa yang sudah tidak terselubung gitu. Jadi kita sudah bisa melihat gitu apa isi hati daripada Kristus sendiri. Jadi ada Allah yang berperan gitu ya. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 14, katakan karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jika kita adalah anak Allah, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah sendiri gitu. Maka kita semua harus digerakkan oleh Roh Allah untuk menjadi satu kitab yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Maaf, di sini saya memberikan contoh seperti halnya Kak Dharma ya. Kak Dharma ini dia mau mengajar di suatu tempat misalkan, atau taruhlah dia mau bersaksi gitu kan. Nah, dia kan tidak harus menunjukkan surat yang menyatakan dia seorang pengajar yang
lulus, mungkin lulusan STT atau apalah gelarnya ya. Jadi dia nggak perlu dia ketika dia bersaksi, ketika dia mau mengajar itu nggak, hal-hal yang seperti itu mungkin nggak penting gitu ya. Sebab yang penting di sini adalah Roh Allah yang ada di dalam Kak Dharma gitu ya, yang memimpin dia untuk bersaksi dan mengungkapkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah inilah yang namanya surat terbuka gitu. Jadi Kak Dharma ini adalah surat terbukanya Allah gitu ya. Dia tidak perlu mengupayakan dirinya sebagai yang terbaik gitu ya. Ketika dia mengajar, ketika dia bersaksi gitu, dia tidak perlu mengupayakan dirinya sebagai orang yang terbaik di antara orang lain gitu. Dia hanya perlu mengupayakan dirinya supaya berkenan di hadapan Tuhan dan melalui hal-hal yang dia kerjakan seperti saat ini, maka semuanya adalah pekerjaan dari Roh Allah sendiri yang dikatakan bahwa Kak Dharma adalah surat Allah yang terbuka gitu ya. Maka demikian pagi ini melalui 2 Korintus 3 ini kita diberi pelajaran ya. Yang pertama adalah kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Maka mari Bapak Ibu renungkanlah diri kita. Saya juga sedang merenungkan apakah selama ini saya dan Anda Bapak Ibu sebagai orang percaya sudah menunjukkan satu perubahan positif yang nyata dan dapat disaksikan oleh semua orang gitu ya. Lalu yang kedua adalah hari-hari ini adalah di tengah dunia ini sedang beredar banyak pengajaran-pengajaran sesat ya Bapak Ibu. Saat ini kita harus semakin teguh berpegang gitu ya pada kebenaran Injil yang kita terima melalui firman Tuhan ya, melalui kitab yang kita setiap hari kita baca dan kita renungkan. Jadi semakin kita di dalam Tuhan, semakin Roh Allah itu nyata di dalam kita, maka pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan maka juga Tuhan menginginkan kita untuk mengerjakannya. Jadi demikian Bapak Ibu apa yang saya bagikan melalui 2 Korintus 3 ini, bahwa kita semua adalah surat Kristus yang terbuka. Itu saja, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu indah yang Engkau berikan untuk kami semua, bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada pada kami dan Roh itu yang akan memimpin kami untuk kami dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Seluruh perkataan-perkataan kami dimampukan untuk memberkati banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur.